Saat pesawat mendarat, aku merasa bersemangat sekaligus gugup. Saat ini aku tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Aku ingat dengan jelas saat aku meninggalkan negara ini setengah tahun yang lalu, aku begitu malu dan tidak ingin kembali lagi ke sini. Aku hanya tidak habis pikir, setelah setengah tahun aku harus kembali ke sini. Meskipun aku telah dihukum oleh dua orang saat itu, aku tahu masih banyak masalah yang harus dihadapi saat ini. Aku menarik napas dalam-dalam. Seluruh tubuhku terasa rileks dan lega. Di samping ada Kak Zhang dan Kak Liu yang menggandeng dua anakku. Aku dengan terampil membawa koper kita dan membawa mereka keluar dari bandara. Dari bandara kita langsung naik taksi yang sudah kupesan sebelumnya. Mobil itu melaju kencang di jalan. Saat mengaktifkan telepon, banyak pesan dan telepon tak terjawab masuk. Wiri, Owen, Kari, dan Bibi Wang. Aku melihatnya satu persatu. Suasananya begitu tenang. Saat aku memutuskan untuk kembali, aku sudah bisa menebak reaksi mereka, tapi aku tetap melakukannya. Aku memutuskan untuk sengaja melakukannya. Aku membalas pesan-pesan dari mereka, dan memberitahu mereka bahwa aku telah mendarat dengan selamat, dan menelepon Kari untuk memberinya kabar. Kari memberitahuku bahwa dia baru saja pergi dan aku sudah meninggalkannya, tapi pada akhirnya dia juga memberikanku dukungan. Membiarkanku untuk mencerna pikiranku dan aku harus berpikir dengan baik-baik. Aku menutup telepon dan mematikannya. Karena saat aku bertelepon dengan Kari, ada panggilan masuk dari Wiri dan Owen. Aku tidak ingin menjelaskan apapun kepada mereka sekarang, adapun pekerjaan di East Red Company. Sebelum berangkat aku sudah mengirim email cuti untuk mereka. Untuk beberapa hari ke depan aku ingin benar-benar rileks. Aku dengan santai bersandar di kursi mobil. Aku mengambil Isen dari tangan Kak Zhang. Isen adalah anak yang baik, selalu tertawa. Joanna tidur dari saat kita turun dari pesawat, sampai sekarang aku belum mengakunya. Melihat wajah lembut kedua anak itu, suasana hatiku menjadi sedikit rileks, tapi ketika mobil berhenti di depan pintu rumah sakit, hatiku berdetak cepat sekali. Akhirnya aku kembali. Aku selalu membayangkan bagaimana perasaanku ketika aku bisa melihat ibuku lagi, bersemangat, senang, atau ada emosi lainnya. Tapi aku tidak berpikir, saat benar-benar akan bertemu dengannya, hatiku begitu gelisah. Aku menarik napas dalam-dalam, dan dengan ringan membuka pintu ruang pasien. Orang yang berada di tempat tidur itu sedang memandangi jendela, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Hidungku masam, aku tidak tahan untuk tidak berteriak ibu. Setelah mendengar ada yang memanggilnya, dia terkejut dan terlihat seperti tidak percaya dengan kejadian ini. Ia segera menoleh. Eva, ekspresinya begitu terkejut sekaligus senang. Dengan sigap ia bangun dari tempat tidur. Ma, aku sudah pulang. Pada saat ini, aku tidak lagi bisa menahan diri untuk tidak sedih. Tiba-tiba aku jatuh ke pelukan ibuku. Rasanya seperti saat kecil aku dianiayai dan aku langsung memeluk ibuku. Setelah bisa kembali ke pelukan ibu, aku tidak tahan untuk menangis. Lihatlah, lihat, sudah dewasa tapi masih bisa nangis seperti ini. Ibuku mengusap kepalaku dengan lembut. Meskipun dia berkata seperti itu, aku bisa melihat dia diam-diam menyeka air matanya. Aku tahu bahwa walaupun aku menderita selama setengah tahun ini, tapi orang yang ada di depanku ini memiliki penderitaan yang begitu besar daripadaku. Bagus jika kau sudah pulang. Bagus sekali, gumam ibuku, air mata tak bisa berhenti mengalir. Hatiku begitu sedih, aku tidak ingin lepas dari pelukan ibuku. Tampaknya kerapuhan dan penderitaan dalam setengah tahun ini telah meledak. Setelah beberapa waktu, emosiku dan ibu mereda dan kembali tenang. Aku menyeka air mataku, dan memperkenalkan Kak Zhang dan Kak Liu. Ma, ini adalah Isen dan ini adalah Joanna. Aku tersenyum dan membiarkan ibuku melihat mereka berdua. Saat melihat mereka, ekspresi ibuku terkejut sekaligus senang, dan dengan cepat mengendong mereka. Anak yang cantik dan ganteng, ibuku sangat bahagia. Aku melihatnya dan ikut bahagia bersamanya, tapi aku merasa bersalah karena tidak segera pulang ke rumah, dan ibuku akan bisa berbahagia seperti ini. Namun kalimat ibuku berikutnya membuatku kesusahan. Isen Cheng dan Joanna Cheng ya, bagus sekali namanya. Orang-orang yang sekolah dan sering membaca buku memang berbeda, memberikan nama kepada anak juga begitu bagus, ia berkata sambil tersenyum. Ibuku adalah tipe orang yang kuno. Ia mengerti jika menikah dengan ayam akan mengikuti ayam, jika menikah dengan anjing akan mengikuti anjing. Jadi dia pasti berpikir nama anak akan mengikuti nama depan ayah mereka. Jika mengikuti nama ibu maka dia akan menganggap hal itu begitu aneh. Saat mendengar ibu memanggil nama mereka, tiba-tiba hatiku merasa seperti ada yang mengganjal. Tapi,
Bagaimana caranya aku memberitahukan padanya kalau anak-anak menggunakan namaku? Jika aku memberitahukan ini, ibu pasti akan merasa aneh. Tapi kalau tidak memberitahukannya, maka anak-anak akan menggunakan marga Chen. Aku ragu-ragu untuk membuka mulut, lagi pula mereka belum memiliki akte kelahiran, mau dipanggil apapun tidak masalah, itu hanyalah sebuah nama. Aku belum memutuskan apa-apa tentang hal ini, tunggu setelah aku mengerti baru ku selesaikan masalah ini. Ibu hanya mengendong mereka sebentar saja, karena aku khawatir tubuhnya tidak tahan, maka aku yang mengendong mereka. Saat ibu meletakkan anak-anak, ia melihat sekeliling dan berkerut. Eva, di mana Owen? Kau tidak datang bersamanya. Ibuku bertanya dan menatapku. Aku tersentak, ada sedikit ketidakberdayaan di hatiku. Dalam hati ibuku, hubunganku dengan Owen sangatlah baik, terutama beberapa hari yang lalu, ibuku menelepon Owen dan dia menjawabnya. Bahkan membicarakan tentang pernikahan, bagaimanapun kita pasti tidak menyangka aku dan Owen sudah bercerai, lagi pula sekarang aku belum berencana untuk menerima lamaran Owen. Owen sedang sibuk, jadi aku pulang sendiri, aku tersenyum. Tanpa sadar aku berbohong lagi padanya. Masalah yang kualami dengan Owen juga tidak kuberitahunya, seperti nama anak, masalah ini tunggu sampai semuanya sudah beres baru dibicarakan, kalau tidak semua bisa jadi berantakan. Ibuku menghela napas, betul juga Owen seorang bos besar, dia pasti sangat sibuk. Ibu melihat akhir-akhir ini kau tambah kurus, apakah masa nifasmu tidak dilakukan dengan baik? Ibu kasih tahu ya, bagi perempuan masa nifas adalah yang paling penting, kalau tidak dijaga dengan baik, kau akan jatuh sakit. Ibuku melihatku dengan muka yang sangat khawatir. Aku tertawa, di luar negeri tidak ada yang namanya masa nifas. Ia melirikku dengan wajah yang khawatir. Dengan cepat aku berkata, tapi ibu tenang saja, Owen sudah mencarikan seorang pembantu, aku pasti akan bersungguh-sungguh menaati peraturan leluhur yang sudah turun-temurun. Benar-benar mengikuti aturan para leluhur setelah melahirkan, tetapi bukan Owen Cheng yang mencarikan pengasuh ini, melainkan Wiri Chen. Di titik ini, pikiranku sedikit kacau, aku merasa diriku yang pergi diam-diam sedikit keterlaluan. Wiri Chen sudah bersikap sangat baik padaku, dia selalu memenuhi permintaanku, apalagi dia menyukaiku, dan tidak seharusnya menjadi alasan untuk aku tidak mematuhinya. Aku berbohong ingin membeli popok dan keluar dari ruang rawat, berdiri di koridor dan menelepon Owen Cheng. Setelah beberapa nada dering terdengar, teleponku segera diangkat. Eva, kau sudah sampai. Suara Wiri Chen yang lembut terdengar dari seberang telepon, hanya saja suaranya terdengar berat dan sedikit berisik. Sedikit penasaran di mana Wiri Chen berada, tapi tidak bertanya. Ya, aku sudah sampai di rumah sakit ibuku dirawat. Maaf tidak sempat memberitahumu dan langsung pergi. Wiri Chen terdiam sebentar, nada bicaranya serius. Eva, apakah kau berniat menghindariku? Aku terperanjat, ragu untuk beberapa saat dan akhirnya tenggorokanku mengeluarkan suara. Ya, pikiranku kacau. Aku ingin pergi sebentar dengan harapan bisa sedikit lebih tenang. Dan aku dapat mengerti apa yang diriku inginkan dan apa yang harus ku perbuat. Aku menghela nafas panjang dan berkata dengan jujur, ini adalah alasanku pergi. Aku lebih baik menyebutnya menenangkan diri dan merenungkan hidupku, daripada menyebutnya menghindar dari Owen Cheng dan Wiri Chen. Sejak sebelum menikah dengan Daniel Qin, Wiri Chen muncul di dalam kamarku, hidupku berubah dan tidak terkontrol. 1 tahun terakhir aku membuat banyak keputusan, tapi semua keputusan tersebut aku ambil dalam keadaan terpaksa. Aku selalu merasa didesak oleh keadaan, dan mau tidak mau harus membuat keputusan. Bercerai dengan Daniel Qin. Begitu juga dengan menyetujui kontrak dengan Wiri Chen. Bahkan setelah berpisah dengan Wiri Chen, aku terburu-buru memutuskan keluar negeri bersama Owen Chen. Semua keputusan itu aku buat di bawah tekanan yang ekstrim. Meskipun aku kelihatan jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya, tahun ini aku mengalami kemajuan yang pesat. Awalnya aku berpikir akan menjadi dokter untuk selamanya, magang dengan giat, dan pelan-pelan naik jabatan. Dan sekarang aku tiba-tiba menjadi seorang pengusaha, bahkan dipandang sebagai pengusaha sukses bagi sebagian orang.
Aku tidak bisa bilang hidup seperti ini baik atau tidak, mendapatkan sejumlah uang yang memberiku kenyamanan, tapi hatiku hampa. Sekarang aku bisa terpikir, saat itu aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Aku berjalan dengan cepat, tapi selain berjalan mundur, aku bisa apa lagi? Sekarang aku hanya ingin semuanya berjalan dengan perlahan, dan menenangkan diri. Aku yang sekarang sedang menghadapi sebuah pilihan yang sulit yang akan menentukan babak baru dalam hidupku dan kedua anakku selanjutnya. Jadi, kali ini aku benar-benar tidak boleh membuat keputusan sembarangan. Wiri Chen kembali terdiam, dan setelahnya tertawa ringan. Baiklah, aku mengerti. Eva, kau tahu. Jika kau tidak meneleponku sekarang, mungkin besok aku akan muncul di hadapanmu. Aku membeku, tiba-tiba terpikir di setiap helaan nafas Wiri Chen masih ada suara bising dan tiba-tiba bertanya. Kau di bandara? Ya, Wiri Chen menjawab, aku baru saja mendapatkan tiket pesawat, masih ada waktu 1 jam sebelum penerbanganku. Tetapi, ia berhenti sejenak, sekarang aku akan menghormati keputusanmu, aku tidak akan mencarimu, dan memberimu waktu yang cukup untuk menenangkan diri. Tapi kurun waktu ini tidak boleh dimasukkan dalam 3 bulan itu, ya. Wiri Chen bercanda, tapi setelah mendengar perkataannya aku menjadi sedikit sedih. Hatiku tersentuh, dan berkata dengan tulus. Terima kasih. Aku sangat berterima kasih pada Wiri Chen, terima kasih atas bantuannya, terima kasih karena telah menghormati keputusanku, dan sangat berterima kasih atas semua perhatiannya. Jangan berterima kasih padaku, aku tidak suka kamu memperlakukanku seperti orang luar begini. Aku membasahi bibir, mendengar nada menghibur dalam perkataan Wiri Chen, tiba-tiba saja hatiku menjadi lega. Tidak peduli apapun hubungannya, tetap harus berterima kasih padamu. Baiklah, lebih baik menurutimu dan membuatmu senang daripada membuatmu kesal. Wiri Chen tertawa, tapi, apakah kamu sudah menghubungi Owen Cheng? Mungkin saja sudah mau segera pulang. Aku membeku sesaat dan kepalaku berdenyut, aku tidak menghubunginya. Walaupun aku tidak ingin kau menghubunginya, tapi tetap lebih baik kau bertanya. Aku mendengar ia menempatkan seorang mata-mata dalam perusahaanku. Mungkin akan segera pulang. Jika ia sudah pergi, menurutmu aku akan bagaimana? Suara Wiri Chen menyiratkan senyuman, perasaanku kusut, aku tutup dulu. Tanpa menunggu jawaban dari Wiri Chen, aku segera memutuskan sambungan telepon, dan segera menghubungi Owen Cheng. Hanya saja sebelum panggilan tersambung, aku buru-buru membatalkannya. Aku menghirup nafas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan, meyakinkan diri sendiri untuk tenang. Aku tidak bisa menelepon Owen Cheng, aku harus bilang apa? Bertanya apakah dia benar-benar akan pulang. Ataukah memperingatinya supaya tidak pulang. Aku terus takut Owen Cheng tidak akan menghormati keputusanku. Tetapi jika aku benar-benar meneleponnya dan memperingatinya untuk tidak pulang, itu berarti aku yang tidak menghormati keputusannya, kan? Sebenarnya Owen Cheng dan Wiri Chen sangat berbeda. Suara Wiri Chen seperti sedang berada di luar negeri, dia tidak benar-benar punya alasan untuk pulang. Tetapi Owen Cheng berbeda, perusahaan besar Cheng berada di Shanghai, jika ia ingin pulang, maka ia mempunyai 1001 alasan untuk membungkam mulutku. Dan jika pada akhirnya ia memang pulang aku juga tidak perlu bertemu dengannya. Aku menghela nafas, memegang ponsel dengan erat dan berkata pada diriku sendiri, dan bernafas dengan dalam untuk menenangkan diri, memutar badan dan berjalan meninggalkan rumah sakit. Aku berkata keluar untuk membeli popok, jadi tidak mungkin pulang dengan tangan kosong. Sepanjang tahun di Hangzhou, sudah pergi setengah tahun lebih, pemandangan di sini benar-benar tidak berubah. Aku tidak ingin ibuku menunggu lama, jadi aku berjalan dengan cepat. Saat sampai di pintu gerbang rumah sakit, aku mendengar suara yang familiar sekaligus asing. Eva Luo. Suara tersebut menyiratkan keraguan, dan juga keterkejutan. Kakiku membeku dan kepalaku mengikuti suara tersebut berasal. Saat aku melihat wajah familiar tersebut, darahku mendidih seketika. Orang di hadapanku bukan lain adalah Daniel Qin yang sangat kubenci sampai ke tulang. Tubuhnya masih tinggi besar. Rambutnya juga masih sangat rapi, janggutnya dicukur bersih, dengan setelan jas dan pergelangan tangan yang mengenakan jam tangan emas sangat menampilkan latar belakangnya. Hanya saja, perutnya yang sedikit buncit dan wajahnya yang montok membuatnya jauh dari kata tampan. Dan aku melihatnya seperti seorang orang kaya baru. Setengah tahun lebih tidak bertemu, dan Daniel Qin menjadi gemuk seperti ini. Aku tiba-tiba ingin tertawa, tidak tahu apakah ingin menertawai Daniel Qin ataukah menertawakanku yang saat itu buta, dan atau senang karena Daniel Qin tanpa ragu meninggalkanku.
guys, kayaknya semakin seru aja nih ceritanya. Kayaknya Wiri sudah mau mengalah dan meninggalkan Eva. Oh ya guys, apa Eva dan Owen akan bersatu ya? Mau tahu kelanjutannya? Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Oke guys, sampai jumpa di next episode berikutnya Cinta Satu Malam. Bye bye. Love you.